Selamat siang, Mas Nanang, Mas Agus, dan Mas Afandi. Nah, mungkin bisa memperkenalkan diri dari Mas Nanang, Mas. Jadi, panjenengan ini berasal dari Korpok mana, DI mana, kemudian permasalahan yang jenengan hadapi selaku PPA itu seperti apa? Jadi, ya perkara aja. Nanti OP juga ya. Dari Serang Lusi Juana. Ya. Mungkin mulai dari Mas Nanang dulu, kemudian ke Mas Agus dan Mas Afandi. Dan yang mau disampaikan nanti apa bisa diutarakan. Monggo, Mas Nanang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Taroko dari DI Bakalan, Korpokla atau Pokla Wulan. Dalam hal ini saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan sesuatu tentang permasalahan terhadap seleksi P3K yang mungkin nanti akan kita bicarakan lebih jauh di waktu yang akan datang ini. Ya. Setelah ini teman saya monggo. Perkenalkan, nama saya Agus Rianto dari DI Siwayut, Pokla Wulan. Saya juga mewakili rekan-rekan OP dari Pekarya dan PPA untuk mengatakan unek-unek kami lah masalah tes P3K ini. Monggo, teman kami. Perkenalkan, nama Muhammad Afandi dari DI Logung, dari Korpokla Juana. Kita semua mewakili teman-teman untuk bersuara agar kedepannya bisa sejahtera bersama. Kalau boleh tahu, awal permasalahannya ini seperti apa yang jenengan alami di lapangan terkait persyaratan mungkin P3K yang harus dimasukkan ke sistem itu kan seperti apa? Mungkin terkendala di mana? Apa di SPTJM atau yang di mana itu yang jenengan alami di lapangan seperti apa, Mas Afandi kalau boleh tahu? Dari awal kita mau mendaftar di P3K ini, kita bersama teman-teman mewakili untuk meminta surat SPTJM, surat gaji. Ya. Itu kita dikatakan oleh pihak kantor itu dari pihak ketiga atau outsourcing. Waktu itu kita pergi ke Balai Dinas Pusdataru Seluna yang berada di Kaliwungu Kudus. Kita bertemu sama Pak Imam. Pak Imam apa, Pak, Mas? Kasubag. Kasubag TU. Kita meminta surat yang diperlukan untuk mendaftar P3K, kita dipersulit untuk meminta itu karena kita ya dianggap itu outsourcing itu. Alasan Pak Imam itu berarti karena panjenengan semua ini dianggap melalui pihak ketiga gitu ya. Jadi dari dinas tidak berkenan ataupun tidak berwenang untuk memberikan SPTJM itu. Oh, nah, kalau menurut jenengan sendiri, apakah pernyataan itu benar atau tidak? Jelas 100% salah. Mungkin Mas Aroko bisa menjelaskan. Nah, dari sini setelah teman kami Mas Pandi dan kawan-kawan sejumlah 4 orang menemui Bapak Kasubag TU Pak Imam Suyuti ya, di Balai Seluna, mengatakan bahwa kami semua yang notabene itu dibiayai oleh anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah itu dikatakan pihak ketiga, langsung saya tergugah hati, saya tidak terima. Nah, di sini saya terus langsung mencari dokumen-dokumen pendukung bahwa kami yang memiliki perjanjian atau surat keputusan langsung diangkat oleh kepala balai itu bukan melalui pihak ketiga tapi melalui langsung balai. Ditunjukkan dengan beberapa bukti dan dokumen yang kami miliki, meskipun terbatas itu sudah sangat meyakinkan diri kami pribadi, dan saya berusaha meyakinkan teman-teman. Saya langsung mengonfirmasi langsung kepada Mas Pandi dan rekan-rekan. Saya berkunjung ke Celuak menemui teman kami yang DI Medani, saudara Nanang Wahyu Fuadi. Nah, dari situ langsung kami mendengar secara lisan langsung bahwa kami untuk mengikuti seleksi P3K di tahap 1 dan 2 ini terhalang oleh
pihak kantor sendiri yang tidak mau mengeluarkan dokumen-dokumen untuk keperluan pendaftaran seleksi administrasi. Nah, dari situ saya bergerak menemui teman-teman yang memiliki banyak bukti lagi. Seperti Mas Agus ini, karena sudah cukup lama ya, baik Senior, senior. Bali PPA gitu. Nah, itu dulu pernah mengikuti pemberkasan waktu tahun 2015 ya, atau 14. 2015. Nah, itu memiliki dokumen yang cukup lengkap. Nah, dari situ lebih meyakinkan diri pribadi saya untuk lebih jauh melangkah lagi agar kami semakin yakin dan membuktikan kepada pihak-pihak terkait yang menganggap kami itu sebagai pihak ketiga. Nah, maka dari itu setelah dari ketemu dari teman-teman Mas Pandi ini tadi, yang keempat orang itu, langsung saya ambil langkah ke BKN UPT Ungaran. Yang karena jarak lebih dekat, saya membawa dokumen-dokumen yang saya butuhkan, ketemu dengan salah satu staf di BKN untuk saya mencari opini atau opini lain daripada opini yang dikeluarkan oleh balai bawah pihak ketiga. Setelah dibaca, ditelaah, dokumen yang saya bawa itu meyakinkan sekali bahwa ini tidak melalui pihak ketiga, langsung dengan balai. Apalagi kami tunjukkan aplikasi Asem Kunir itu yang menunjuk kami itu langsung kepala balai dengan nomor SK sekian-sekian dengan honorarium sekian-sekian. Jelas kami di posisi yang benar untuk melawan ketidakadilan tentang kami diperlakukan sebagai yang katanya pihak ketiga atau outsourcing. Nah, setelah dari BKN, waktu itu langsung saya mendapatkan kontak dari Mas Agus ini karena memang beda DI ya, dari DI Siwayut, meskipun satu pokla, tapi jarang ketemu karena mungkin satu keajaiban, karena mungkin memang petunjuk Allah, saya diberikan nomornya Mas Agus ini dengan tidak sengaja oleh Bapak kami. Di situ tidak tertulis nama Mas Agus, tapi saya secara feeling langsung itu ini namanya Mas Agus. Langsung saya telepon, langsung kami semangatnya menggebu-gebu semua. Nah, itu langsung saya semakin yakin bahwa saya tidak sendiri. Ada Mas Afandi dan rekan-rekan, ada Mas Agus. Dan di lain waktu ada teman-teman dari Pokla Randu Gunting, termasuk jenengan, menelpon saya semakin semangat lagi karena saya tidak sedikit kemarin merasa sendiri, terus ada sedikit teman saya merasa sedikit, ada teman lain saya merasa berarti semua teman-teman kami senasib sepenanggungan yang APBD ya. Akhirnya sampailah kemarin terjadi apa ya semacam adu argumen atau apa dengan pihak-pihak yang kurang berkenan dengan langkah-langkah kami. Nah, kami langsung menuju BKD Provinsi Jawa Tengah. Kami berdelapan, salah satunya Mas Agus ini, itu dan teman-temannya Mas Pandi. Tapi Mas Pandi kebetulan waktu itu ada halangan tidak bisa ikut. Kami ke BKD Provinsi Jawa Tengah untuk menemui Kasubdit pengangkatan atau subkor pengangkatan di bidang mutasi pegawai. Itu kebetulan beliau sedang tugas luar kota mengawasi jalannya tes P3K gelombang 1. Akhirnya kami ditemui oleh Bapak Budi di bidang mutasi, beliau bidang subkor pensiun mungkin. Nah, mengarahkan kami untuk menemui Pak Junet. Pak Junet itu selaku subkornya, subkor pengangkatan. Untuk di tanggal 19 nanti beliau sudah kembali dari Solo. Dari Universitas Negeri 11 Maret atau UNS. Nah, itu diharapkan begitu. Tapi karena saya tidak sabar, saya di kemudian hari menuju ke UNS untuk menemui Pak Junet. Nah, di sana kami berdiskusi, Pak Junet ternyata tidak berani membuka dokumen saya yang saya pegang. Hanya saya menanyakan satu hal.
Saya sih yakin dengan keyakinan saya terhadap saya tidak outsourcing, tidak pihak ketiga. Untuk menilai itu kemana Pak? SK saya ini. Oh, kalau yang menilai SK ya di Biro Hukum, Mas. Nah, oh gitu ya Pak. Nah, akhirnya saya selang berbeda hari saya lari ke Biro Hukum. Biro Hukum kami ditemui oleh Bapak Sulis. Kurang tahu beliau sebagai apa, tapi nama lengkap saya juga kurang paham. Tapi beliau eh, bagian dari staf Biro Hukum. Di situ saya meminta opini dari sebuah SK. Saya bawa data pembanding SK yang dikatakan itu SK saya sebagai outsourcing dan murni SK yang betul-betul outsourcing. Nah, itu saya bawa data pembanding. Kita perlihatkan. Nah, Ya, nggih. Mungkin bisa ditunjukkan ini nah, ini yang saya bukti tunjukkan di pendukungnya bukti seperti pendukung apa. saya waktu kemarin saya pergi ke Biro Hukum. Nah, ini pertama SK kami meskipun yang dari Kamera. Iya. nah ini Oh, mohon iya. maaf Iya, SK kami yang APBD Kepala balainya. langsung dari kepala balai Iya, kerjasama operasi atau biasa kami menyebut KSO KSO-nya. kerjasama dengan GP3A atau petani lah pada umumnya beliau adalah petani yang mana dua surat ini sudah sangat berbeda jauh sekali. Kami betul-betul murni yang mengangkat atau menunjuk itu kepala balai. Nama-nama kami kolektif itu ada di sini semua, termasuk teman kami yang ada di sini itu semuanya ada. Dan dokumen daftar gaji semua keluar dari dinas atau dari Balai Seluna. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini yang belum diisi sama sekali. Iya. Nah, seperti ini. Nah, saya bawa data pendukung lagi. BPJS Ketenagakerjaan. Tempat saya bekerja masih di Balai PSDA Seluna. Tidak di GP3A atau IP3A atau dimanapun PT-nya. Saya masih di Balai Serang Lusi Juwana. Ya, ini jelas sekali. Balai PSDA Serang Lusi Juwana. Ya. Ini Dan, juga jelas sekali SK-nya tenaga WPA Kepala Balai Serang Lusi Juwana. Sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali. Ya. Berbeda dengan yang kerjasama ini KSO. Ya. Ya, ini contoh yang di pihak ketiga kan seperti ini. Iya. Ya, seperti ini. Nah, itu data pembanding yang saya bawa. Dan masih banyak lagi data, termasuk melalui bukti transfer itu tidak melalui pihak ketiga, langsung dari Balai Seluna, langsung ke atas nama saya. Jadi tidak ada alasan lain bahwa saya ini tidak di outsourcingkan, tetapi saya memang murni tenaga non ASN yang bekerja di Balai Seluna yang notabene juga sudah masuk di database BKN sebagai tenaga non ASN yang sudah didata di BKN. Lebih-lebih data saya sudah ada di BKD Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Semua komplit, nomor SK saya ada, jumlah honorarium saya jelas, yang mengangkat saya jelas Bapak Kepala Balai, bukan siapa-siapa. Itu menjadikan tambah keyakinan kami. Sehingga setelah saya mendapatkan opini dari Biro Hukum dengan banyak membawa bukti tadi, keesokan harinya saya dipanggil oleh pihak Balai Seluna. Nah, dari situ saya meminta kepada Balai Seluna untuk meminta kuota. Bukan hanya saya yang dipanggil, tapi dari perwakilan pokla-pokla di seluruh Seluna agar semua mengetahui tentang kejadian yang menimpa teman-teman dan saya sendiri. Bahwa kami tidak bisa mengikuti seleksi P3K di tahap akhir atau tahun 2024 bulan Desember yang sudah mepet sekali. Kenapa? Balai mempersulit untuk mengeluarkan dokumen itu. Nah, itu pun kami sudah menunjukkan bukti yang sebagian kecil kami tunjukkan tadi, yang ada di sini semua, ada di sini, di dalam sini ada banyak. Beliau Bapak Kasubag TU yang menemui kami, nah, mungkin termasuk Imam ini ya Bapak Imam saya, ini semua ini ada.
Bapak Imam tidak mempunyai jawaban lain kecuali itu kebijakan dari dinas. Saya kejar lagi, kenapa dinas membuat kebijakan seperti itu? Itu kewenangan dinas. Berarti ini sudah menurut kami ya, ada diskriminasi. Karena satu hal, teman kami yang dari kantor itu sistem penggajiannya sama, kontraknya sama dengan APBD, sama seperti kami, bisa mengikuti seleksi, bisa dikeluarkan dokumen yang dibutuhkan. Kok kami yang di lapangan tidak boleh? Ada apa? Nah, ini saya bertanya lagi, ada apa dengan Balai Seluna dan Dinas Pusda Taro? Ada apa? Ini belum terjawab sampai hari ini. Nah, besok mudah-mudahan ada jawaban atau mungkin dari teman-teman kami nanti menemukan jawaban meskipun itu non formal atau tidak resmi, Iya. bisa menjadikan kami mengatur strategi lain. Nah, kita kembali setelah diskusi dengan Pak Imam di Balai Seluna, ternyata masih terjadi deadlock, kebuntuan, tidak ada keputusan yang berarti. Maka kami melanjutkan perjuangan kami ke Biro Hukum sesuai petunjuk dari staf Biro Hukum bagian bantuan hukum untuk segera membuat laporan tertulis mengenai ini Mas. Nah, ini laporan tertulisnya. Monggo. Saya bawa banyak, monggo kalau mau ikut membaca. Iya, ini Ini salah laporan satunya dari Mas Nanang ke ke Biro Hukum. Biro Hukum Iya. untuk Ya, ini semua. melakukan aduan ya, mengadukan nasib kami yang dilakukan atau dialami, kami mengalami diskriminasi. Diskriminasi, Nah, betul. itu kenapa kami tidak boleh mengikuti seleksi P3K atau mengikuti tes saja? Kami tidak minta diangkat, hanya ingin mengikuti tes seleksi P3K di tahap 2 yang sudah mepet sekali. Kenapa? Nah, untuk itu kami melayangkan atau membuat surat aduan tertulis kepada Biro Hukum ini pada tanggal 18 Desember. Kami datang ke Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah menemui Bapak Iksan. Beliau staf di Biro Hukum juga, bagian bantuan hukum. Beliau menerima kami dengan baik dan mengarahkan kami untuk segera mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan agar menguatkan argumen-argumen kami mengenai status kami yang tidak outsourcing. Selang beberapa waktu, saya mengirimkan melalui soft file ke beliau Bapak Iksan dan sudah digabungkan dengan dokumen laporan. Setelah itu hari ini jam 14.30 saya menerima undangan untuk besok pagi melakukan audiensi. Sehingga kemungkinan besar yang hadir nanti adalah Kepala Dinas Pusda Taro, Kepala Balai Seluna Serangusi Juwana, dan pihak-pihak terkait yang mungkin membidangi mengenai status kami yang katanya outsourcing atau membidangi tentang seleksi P3K kali ini. Nah, mudah-mudahan dari besok pagi itu ketemu jalan tengahnya atau solusinya untuk kami. Di SK kami ini yang tahun 2001 saja tertulis ada 101. 101 peserta ya? Iya, 101 peserta. Tenaga. Ini baru dari Seluna ya, Mas? Iya, iya. Belum dari seluruh Pusda Taro Jawa Tengah. Ya. Saya tidak bisa membayangkan berapa mulut yang nanti akan merasa kecewa, merasa sedih dengan keadaan yang diskriminasi seperti ini. Atau minimal kami tidak bisa bekerja sesuai yang kami harapkan. Bagaimana dengan anak istri kami, saudara-saudara kami yang sudah menggantungkan asanya kepada kami, menggantungkan harapannya kepada kami yang telah selama ini berjuang ya. Kalau hanya semena-mena beliau-beliau yang memiliki kewenangan, itu dengan mudahnya kami tidak bisa melayani. Karena si A, pejabat A, yang nyata-nyata dari atas semua aturan, semua surat edaran itu mendukung semua database non-ASN di OPD setiap daerah untuk segera ditata, untuk segera masuk di P3K.
agar ke depan jelas statusnya. Nah, hal seperti itu yang saya heran. Ya. Nah, kenapa? Itu nanti mungkin bisa menjadi bahan pembicaraan teman-teman Iya. kami nanti di lapangan atau di sini. Ya. Kenapa? Nah, itu saya masih bertanya-tanya sampai hari ini. Kenapa? Ini kan begini, Mas Nanang, kalau kita melihat di sini, kan ditutup tanggal 31 Desember di sini, 31 Desember 2024. Ini hanya seandainya. Seandainya tetap deadlock, langkah hukum apa yang akan panjenengan dan rekan-rekan tempuh? Saya tetap akan menunggu untuk besok pagi, tapi tentunya juga menyiapkan strategi ya. Semisal kami tetap tanggal 31 tidak diberikan, saya akan melakukan aksi yang Jauh lebih besar. lebih besar atau saya ungkap semua borok-borok yang ada di Pusda Taru. Karena saya mengalami sendiri di lapangan banyak sekali proyek yang seharusnya standarnya kelas sekian menjadi tidak kelas sekian. Seharusnya yang proyek itu bisa selesai, tidak bisa selesai karena minimnya anggaran. Saya tidak tahu apakah itu secara sistem atau memang keterbatasan anggaran. Itu saya alami sendiri. Saya sering nambal dengan uang saya pribadi Ini menarik. agar bisa tercapai target pekerjaan. Itu saya sering mengeluarkan uang saya pribadi untuk mencapai target-target pekerjaan itu. Untuk segala macam hal. Nah, itu yang orang-orang tadi pembuat kebijakan tidak tahu atau tidak mau tahu atau mungkin bahkan mereka dengan sengaja Pura-pura tidak tahu. pura-pura tidak tahu. Nah, itu. Iya. Itu. Kalau boleh tahu, Mas Nanang ini berapa lama? Sudah berapa lama untuk mengabdi di Pusda Taru? Kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun atau berapa saya lupa, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oh, 10 tahun. Ya. 10 tahun 10 ya. tahun. Itu berarti Mas, kalau Mas Agus, Kalau saya dari 2008. wah, ini bisa lihat 2008 itu gambarannya ga- mereka. gaji itu 220 atau 250 gitu loh, Mas. Saat itu ya. Nah, itu tapi dulu itu eh kerjanya pakai pakai apa? Pakai sabit. Sabit. Iya, nggak pakai mesin dulu itu. Itu aja dulu itu di DI yang saya eh, bekerja itu ada PNS-nya cuma 2 orang. Oh, 2 orang itu saja, satu PPA, satu pekarya. Ya, itu ya jujur mawon, Mas. Ini jujur-jujuran ya. ya jujur. Jujur-jujur mawon ya. Jujur ya, jujur. Saya kerja saya sendiri. Wah, PNS-nya lihat saja gitu aja. Lah mbok ya, oh sampean ki ya manusia tuh bapak-bapak. Hatinya dibuka. Kan manusia toh, mboten hewan toh. Ya, masih punya hati gitu Harus ya. punya hati. Tolonglah kami, tolong diberi surat pernyataan saja itu. Syarat-syaratnya diberi kita. Toh cuma ikut daftar. Seandainya Pak, ini ya, ini kalau jenengan mersani niki, kami nggak daftar di PSDA pun, ya kami siap. Kita daftar di OPD lain nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Sampai segitunya mosok nggak jaman kasih, Pak. Itu loh. Bu ya kasihan. Jerih payah kami, darah keringat kami, eh, pengorbanan dari gaji sendiri kami, bu dihargai, gitu loh. Segitu tahunnya kita itu dengan gaji pas-pasan, mencari kekurangan tambal butuh, baik kita harus nyamping sana, nyamping sini. Apa cukup Pak gaji segitu Pak? Ya, Gaji 250 itu untuk sebulan apa cukup? Coba sampean bayangkan. Gitu loh. Itu untuk cari tambahnya kita harus nyamping sana nyamping sini. Semuanya ini nyamping Pak, nggak bisa. Dari selesai kerja kita cari omprengan lain. Entah apa itu, ada yang ngojek, entah itu ada yang ingon-ingon apa? saya ngingonin kambing. Pak. Kambing. Ngaret, Mas. Coba Pak bayangno Pak. Coba bayangno. Kami ini orang kecil, kecil sekali. Mbok ya diberi kasih gitu loh. Wong yo cuman surat itu aja. Apa merugikan Bapak? Kan enggak toh? betul. Enggak merugikan Bapak. Kami cukup terima segini-gini aja ya terima. Wong upah segitu kata juga terima gitu loh Pak. Ini kan Tolong. kewajiban jenengan sudah dilaksanakan, Ya. haknya diberikan. Gitu. Tolonglah hanya kami. surat Itu hak kami. PPJM itu ya. Ya. Hak kami untuk bisa mendaftar memperbaiki ekonomi keluarga kami, Pak.
Itu loh. Di belakang kami itu ada anak, istri, mungkin orang tua yang ikut kami. Coba sampean bayangke Pak itu kalau 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 SK ini surat-surat seperti ini enggak jenengan paringi. Coba bayangkan. Oh iya, kemarin tanggal 18 waktu kami melakukan pengaduan ke Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 18 itu kami rencana langsung mau ke Ombudsman. Tapi karena konsultasi dengan Biro Hukum tadi kami dicegah dulu agar jangan melangkah Mediasi ya. ya, agar tercapai mediasi awal dulu. Karena kalau terjadi double double laporan ditakutkan nanti terjadi apa namanya dua kepentingan yang sama di satu kasus yang sama. Jadi alangkah baiknya selesai satu dulu, baru nanti kalau ini sudah tidak terjadi solusi, kami mau ke ombudsman. Kalau ini nanti nyata-nyata terbukti ini adalah kami tidak melalui pihak ketiga, berarti ini keterangan palsu. Ada rekaman-rekamannya, ada bukti teman, iya ada videonya, ada saksi teman-teman kami. Kami mungkin bisa melangkah ke jalur hukum. Beliau melakukan keterangan palsu untuk merenggut hak asasi kami. Hak untuk hidup layak, hak untuk bekerja, hak untuk ikut membangun bangsa dan negara melalui bidang irigasi. Yang notabene irigasi itu untuk ketahanan pangan. Ya, astagfirullahnya Presiden Betul. Prabowo ya. Ya, ini untuk ketahanan pangan yang kalau tidak dikawal dengan baik di lapangan itu banyak tikusnya. Apalagi di sawah Mas ya. Ya, Tikus berdasi, tikus. kalau kita Iya. tidak berusaha menjadi diri kita yang lurus, diri kita yang mempunyai idealisme yang kuat, kita akan ikut arus para tikus-tikus tadi. Akhirnya apa? Petani-petani kita juga akan menjadi hanya sebagai lahan atau menjadi media lumbung koruptor, para koruptor itu untuk apa ya namanya? Bermain, memperkaya diri. Kasihan, berkedok katanya memfasilitasi petani, memberikan pelayanan kepada petani. Nah ini yang saya takutkan seperti ini. Kalau nanti kita diam, kita tidak bersuara, hal seperti ini akan terjadi. Karena semakin parah. semakin parah. Justru semakin parah. Karena pengalaman ini selama 10 tahun, sebelum 10 tahun, setiap petani yang meminta air melalui pintu di bendung kami, itu katanya selalu mengeluarkan sejumlah uang agar air bisa mengalir. Alhamdulillah setelah pintu saya pegang, selama mungkin ini berarti 9 atau 8 tahunan, karena yang 1 tahun itu terjadi perdebatan alot dengan pihak yang masih kekeh memegang kunci karena dia tahu ada hasilnya. Nah, itu saya langsung merubah sistem itu, kita kasih pelayanan prima, semua tidak ada bayar membayar, tidak ada upeti, tidak ada apa, agar pelayanan terhadap irigasi itu benar-benar maksimal, petani tidak mengeluarkan biaya lebih untuk petugas-petugas nakal. Nah, itu sudah saya mulai 8 atau 10 tahun atau 9 tahun ke belakang. Jadi ini juga menjadi concern kami. Kalau nanti dibilang ada orang di belakang atau di samping saya edan jabatan. Nah, ini kalau ada orang bilang edan jabatan, ini orangnya sudah terbolak-balik pikirannya. Jabatan seperti apa? Orang babat suket, orang penggawa pintu air ini. Orang paling bawah. Orang bawah, Paling bawah. orang paling sengsara. Tanggung jawabnya 24 jam, hari kerjanya 30 hari atau 31 hari dalam sebulan. Kesel. Nah, tidak ada dedikasi dan integritas untuk kemajuan. Sudah lepas tangan dari dulu, sudah kami tinggalkan pekerjaan ini dari dulu. Tapi karena apa? Ini panggilan hati, saya yakin rezeki datang dari mana-mana pintu. Jadi saya tidak berharap penuh terhadap apa yang namanya apresiasi dari upah yang katanya kurang. Saya tetap alhamdulillah masih tercukupi karena memang kemurahan rezeki dari Allah. Karena saya merasa berusaha untuk ikhlas dalam menjalani pekerjaan sehari-hari sebagai petugas OP di Balai Seluna. Gitu. Mungkin ada tambahan Mas
Eh, Avandi, Mas Avandi atau Mas Agus? Enggak, kalau boleh anu, apa itu ada berapa pok lah yang di Seluna itu? Ada Pok Lawulan, Wulan, Juwana, Juana, Lucy, ya, Randu Gunting, Rantu Gunting, Serang ya Mas ya. 5 Serang, kita oh lihat. 5, ada 5 5 kita pok lah lihat. ya. Pak, tolonglah kita itu diberi kesempatan untuk mengabdi sing mengabdinya. Mm-mm, Mengabdi sing mengabdi full total mengabdi. mm-mm. Lewat jalur P3K ini. Ya. Tolong itu. Kalau kita ketahanan pangan, mosok ya pertanian saja nggak ada airnya. Kan yang orang pertanian sudah ada angkat semua. Yang pengairan belum. Jadi cara ini aktor di balik layar ya Iya, sebenarnya. kalau kalau itu yang dimunculkan cuman orang pertanian saja, terus andil kami selama ini terus gimana? Apa nggak kasihan kami? Iya, Gitu yang loh. sudah puluhan tahun Wah, mengabdi. sudah puluhan tahun. Perih, perih, perih pokoknya lah. Mm-mm. Gitu ya Mas Nang ya. Tapi closingnya Mas Nenang ini, closingnya Ya, seperti apa? Enggak. harapan kami untuk closing kali ini, monggo lah Bapak, ikuti saja aturan dari pusat. Jenengan enak, kami enak. Dari pusat itu kan kalau jenengan mewacanakan outsourcing, itu sudah menyalahi aturan dari pusat. Edaran dari Kemenpan itu masih diperbolehkan menganggarkan upah untuk kami-kami yang di lapangan atau kami yang database non ASN mau mengikuti seleksi P3K masih bisa dianggarkan. Nggak usah bingung. Monggo Bapak. Tidak akan melanggar aturan, tidak akan merubah mekanisme yang betul. Terus kalau jenengan memberikan surat ini yang kami butuhkan, semua teman-teman kami, jenengan enak, pikirannya enak, tidur enak, makan, saya apalagi. Betul, kita jadi partner kerja yang baik. Jenengan ditopoksi, jenengan saya ditupoksi kami. Apalah artinya jabatan, Pak? Ketika Allah mengendaki jenengan tidak punya jabatan, diambil. Ketika jenengan mau dihinakan sehina-hinanya, jenengan dihinakan. Ketika jenengan mau diambil karena sudah tidak memiliki manfaat lagi di dunia ini, detik itu segera diambil. Karena apa? Karena wong nandur bakal ngunduh, Pak. Wong gawe bakal nganggu. Doa orang terzolimi itu makbul, Pak. Monggo jenengan pikirkan secara jernih pernyataan kami di sini. Saya betul-betul mengharap kita sebagai partner yang baik, jenengan semua pihak pemangku kebijakan di kantor, monggo lah. Sudah enak asenan, pegang kertas, tunjangan, perbaikan penghasilan atau TPP-nya tinggi, statusnya jelas memiliki jabatan. Enak-enaklah di posisi jenengan, kami juga akan menikmati posisi kami meskipun jenengan kalau mengalami di posisi kami belum tentu kuat. Tapi kami sudah biasa, kami menikmati itu dan mensyukuri hal itu. Monggo Bapak, kami ketuk hati penjenengan semua. Beliau Bapak Kasubag TU, Bapak Kepala Balai, Kepala Dinas, atau pemangku kebijakan yang lain, atau Panselda P3K Provinsi Jawa Tengah, monggo. Saya ketuk hati penjenengan. Karena apa? Di provinsi lain, di sebelah Jawa Tengah ini sudah clear semua. Monggo Bapak. Ada tambahan sedikit gini Bapak. Kalau saya amati selama ini cinta tanah air kita mungkin nol. Coba kita tanya pada diri kita sendiri, termasuk saya dan juga Bapak. Jangan sampai cinta tanah air kita itu longsor dengan adanya tanda kutip. Jangan sampai, Pak. Cobalah kita konsekuensi diri saya sendiri pun, Bapak pun juga, apa yang bisa kita berikan untuk negara ini. Jangan tanya kita dapat apa dari negara ini. Sekian. Terima kasih
Mas Nanang, Mas Agus maupun Mas Afandi. Ini sama-sama. Mudah-mudahan ini kebetulan jenengan juga berpuasa. Puasa panjenengan berdua ini menjadi berkah buat rekan-rekan semua di PPA dan pejabat yang berwenang. Bahkan mungkin Presiden Prabowo bisa langsung mendengar dan menjawab dari keluh kesah teman-teman semua. Karena Dinas Kesehatan sudah, guru sudah, pertanian juga sudah. Sekarang mudah-mudahan lah pengairan tiba saatnya nanti. Karena bentar lagi juga musim hujan, Mas. Pengairan mungkin lebih lancar. Mudah-mudahan doa panjenengan dikabulkan dan terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.